Halo semuanya, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Oke, setelah sekian lama kita tidak membuat konten settingan untuk kelas BMAX, kita buat lagi ya settingan untuk kelas BMAX ya. Ini settingan terbaru. Settingan seperti ini yang sering lah saya pakai. Ini terus ini konstruksinya sama aja ya. Nanti paling bedanya di sini. Ini pakai Super X dan roller 19, yang ini pakai fully roller 13. Itu aja. Oke. Sorry berantakan ya. Jadi untuk konstruksi di mobil ini itu sasis menggunakan seperti biasa ya, Super FM sasis. Dan di sini kode sasisnya nomor 6. Sasis Filipina ya. Sasis Filipina itu ada dua jenis, nomor 6 dan nomor 5. Untuk sasis made in Jepang itu udah langka ya, udah susah ya, dan walaupun ada itu mahal. Jadi kita pakai sasis Filipina juga udah cukup. Dan di sini saya menggunakan nomor 6 karena untuk bagian depannya ini dia agak-agak sedikit keras. Jadi derajatnya ini susah untuk dia menegatifnya. Agak sedikit lebih keras. Gitu. Oke, yang selanjutnya seperti biasa untuk belakang itu menggunakan akar karbon. Ya, konstruksinya juga di bawah ini dari SFM sebelumnya. Underguard kemarin kan menggunakan stick. Nah, di sini menggunakan Super X yang dipasangkan seperti ini. Nah, ini tujuannya agar lompatnya agak sedikit jauh karena trek-trek sekarang itu sudah membutuhkan lompat jauh ya. Sudah tabletop 3 gitu. Berisnya juga 3 lurusan. Nah, jadi untuk belakang kita mulai dari belakang dulu ya. Untuk belakang di sini Super X, brake plate sama fully. Nah, konstruksinya seperti ini. Jadi kalau dari atas itu fully dulu. Terus spacernya ini saya menggunakan bushing STB ya. Bushing roller yang nggak pakai apa tuh bearing tuh kuningan. Terus bawahnya dikasih washer 1. Lalu brake pad. Setelah itu underguardnya menggunakan Super E. Simple sekali ya. Oke, untuk bagian belakang ini tiang menggunakan tiang AO, roller 13, dipasangnya seperti ini. Nah, seperti ini ya pasangnya. Jadi untuk damper itu menggunakan damper slim seperti biasa dan diletakkan di ujung. Ini opsional ya, diletakkan di ujung ini karena kalau misalkan saya menginginkan settingan akar panjang, itu baut ini tinggal dipindahkan aja ke belakang. Jadi akarnya akan panjang gitu. Jadi ini segini, kalau dipanjangin bakal segini. Nah, itu ada beberapa trek yang dibutuhkan tuh untuk akar panjang. Nah, kenapa diletakkan di sini juga? Kalau diletakkan di sini akar panjang itu tidak akan masuk ke box checker. Makanya diletakkan di samping seperti itu. Oke, untuk bagian samping seperti biasa itu menggunakan set AR. Dipasangnya seperti biasa ya, seperti ini. Tidak saya rubah dari settingan sebelumnya. Lalu untuk depan di sini menggunakan stick atas bawah. Jadi untuk settingan kemarin itu atas menggunakan Super X ya. Di sini saya menggunakan stick. Untuk derajatnya kita membengkokkan tiang ini ya. Maksudnya baut ini dibengkokkan dulu. Dibengkokkan ke depan baru dimasukkan ke sticknya. Terus untuk kedua ditambah derajat lagi tuh tiang AO nya dibengkokkan gitu. Nah, permasalahan untuk penggunaan stick ini itu biasanya derajatnya itu akan mundur. Nah, untuk mengakalinya bagian sini untuk tiang damper
itu di bawahnya dikasih spacer dulu ya. Nah jadi ini kan menggunakan baut perseng, terus dikasih spacer dulu 1,5 mili, lalu dikunci di atasnya. Jadi apabila tiang ini didorong ke belakang, dia akan nahan. Tuh kelihatan kan. Nah jadi di bagian sasis itu kan seperti ini. Sebentar ya. Nah bagian sasis itu kan ada seperti ininya nih. Nah jadi si baut itu menahan di sini. Nah gitu. Oke, selanjutnya untuk roller depan menggunakan double roller karet, dipasang normal, karet di atas, dan tidak menggunakan stabilizer ya, langsung lock nut aja. Lalu untuk damper depan menggunakan bowl seperti biasa, dan samping menggunakan galon. Heavy damper. Oke. Yang selanjutnya ban depan menggunakan marun, belakang menggunakan super hard. Untuk biar agak grip aja yang belakang, yang depan ini biarkan dia loose grip biar tikungan itu lebih enak. Lalu gear ini opsional ya. Gear itu kalau treknya membutuhkan torsi atau top speed yang cepat sampai, itu biasanya menggunakan gear hijau gitu, gear hijau biru. Tapi kalau misalkan dibutuhkan RPM, itu menggunakan gear hitam coklat atau merah coklat juga bisa. Atau jika loss loss torsi, itu bisa menggunakan kuning seperti ini, birunya biru muda. Nah kalau untuk mesin itu opsional juga. Biasanya kalau treknya pendek saya menggunakan hyperdash, kalau treknya agak panjang saya menggunakan power dash atau sprint dash. Tinggal mainkan gear saja seperti itu ya. Nah ini settingannya bisa lompat agak jauh ya, karena underguardnya dibuat agak maju. Jadi di bagian belakang ini tidak ada penahan gitu. Kalau di sini stick kan ada penahan, bagian sini penahannya. Jadi itu digunakan sebagai brake juga. Tapi kalau dia dimajukan itu perkenaan ke treknya itu sedikit seperti itu. Oke, apa lagi ya? Ini propeller ya, normal standar propellernya yang Tamiya ya. Terus untuk terminal itu bukan gold plate seperti biasa. Mungkin ini aja. Apabila ada pertanyaan seputar settingan ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian video dari saya. Terima kasih.